Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya kita semua bersukacita hari ini dalam menjalani kehidupan kita, karena kita tahu kita tidak pernah sendiri, tapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga setiap hari kami boleh menikmati berkat-Mu, dan kami bersyukur untuk hal itu. Tapi Bapa, kami tidak hanya ingin menikmati berkat-Mu, tapi kami rindu untuk hidup kami semakin dalam mengenal pribadi-Mu, untuk kami semakin mengerti firman-Mu, dan kami boleh memberi hidup kami untuk melayani. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Berikan hikmat dan pengertian, agar kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membaca dari Yohanes 20 ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Anda suka mendengar berita baik? Sama, saya pun lebih suka mendengar berita baik. Tapi sayangnya kadang-kadang fakta yang kita dengar atau kita saksikan justru sebaliknya. Bikin was-was, bikin takut, dan gentar hati. Kita bisa lihat setiap hari ya, atau baca setiap hari, baik dari televisi maupun melalui media sosial. Dampak berita terhadap mental seseorang bisa sangat bervariasi. Bisa dari cuma sekedar cemas sampai gangguan psikologis yang lebih serius. Kalau berita buruknya itu terus menerus, lama-lama bisa bikin stres bahkan depresi. Tapi sebaliknya berita positif dan akan memberikan dampak yang relevan juga, sehingga bisa meningkatkan harapan dan motivasi di dalam diri setiap kita. Peristiwa Jumat Agung di mana Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan hingga kemudian wafat sudah pasti menjadi satu fakta yang mengguncangkan para murid. Ada rasa takut, cemas, khawatir, ada rasa tidak berdaya yang dirasakan saat itu. Bahkan kalau kita membaca dalam kisah Injil, segitu takutnya sampai-sampai Simon Petrus yang selalu antusias untuk mengikuti Tuhan Yesus bisa menyangkali kalau dia mengenal Tuhan Yesus gak cuma sekali, tapi 3 kali. Hanya karena orang-orang menyebut dia sebagai pengikut Yesus yang sering bersama dengannya. Dan peristiwa berikutnya setelah kematian Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Seperti yang telah dinubuatkan, Tuhan Yesus bangkit sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut itu dan memberikan kita hidup yang baru dan pengharapan yang baru. Kebangkitan Kristus bukanlah akhir dari Injil atau berita keselamatan, tapi justru awal dari hidup baru, panggilan baru, pengharapan baru, dan kemenangan yang sejati. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya bangkit, tapi Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada para murid-Nya. Anda tahu berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri sejak kebangkitannya? Ya, benar sekali. 12 kali Bapak Ibu Saudara yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan yang kedua kepada perempuan-perempuan lain yang datang ke kubur di pagi hari. Kemudian kepada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Lalu yang keempat kepada Simon Petrus. Yang kelima kepada 10 murid tapi tanpa Thomas. Dan yang keenam ke 11 murid termasuk Thomas. Dan yang ketujuh kepada sejumlah murid di tepi danau Tiberias di Galilea. Yang ke-8 kepada sejumlah murid di Galilea. Yang ke-9 kepada 500 orang sekaligus. Penampakan Tuhan yang ke-10 adalah kepada Yakobus saudara Yesus dan semua rasul. Yang ke-11, kepada sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat ke surga di dekat Betania,
yaitu di Bukit Zaitun. Dan yang ke-12, ketika Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam bentuk cahaya ketika Saulus dalam perjalanan ke Damaskus. Tapi yang terakhir ini terjadi setelah Yesus naik ke sorga. Lalu apa maknanya sehingga Tuhan menampakkan diri kepada para muridnya, bahkan kepada banyak orang, sampai beberapa kali? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri menjadi bukti bahwa kebangkitannya itu nyata dan terbukti secara fisik. Kalau kita baca dalam Lukas 24 ayat 39 dikatakan demikian. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Di ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Kalau kita bergeser membaca dari Yohanes 20 ayat 27 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Ia makan bersama para murid untuk membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Kehadirannya sungguh nyata. Dan bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 6, peristiwa penampakan Tuhan Yesus disaksikan oleh 500 orang dalam satu momen. Akankah 500 orang ini berdusta, Bapak Ibu Saudara? Ada banyak saksi berarti. Hal ini juga sebagai bukti kepada iman kita bahwa iman kita ini atas dasar sejarah yang nyata, bukan dongeng. Nah, bagaimana dengan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih meragukan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup? Jika sejarah pun membuktikan bahwa berita kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. 2. Terjadi pemulihan iman dan kasih ketika kita berjumpa dengan Yesus. Mari kita baca dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Takut membuat orang bersembunyi. Sejak zaman Adam Hawa, mereka pun juga melakukan hal itu. Mereka takut karena telah berbuat dosa, telah makan buah pengetahuan sehingga mereka bersembunyi dari Allah. Para murid juga mengunci diri karena takut. Meskipun mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi mereka takut karena tekanan. Tapi kemudian Yesus datang, mengucap damai sejahtera, dan menunjukkan dirinya sehingga ketakutan itu diubahkan dengan rasa damai sejahtera dengan iman yang dipulihkan. Bapak Ibu, kita tahu Petrus begitu menyesal telah mengkhianati Yesus. Tetapi kalau kita baca di Yohanes 21 ayat 15-17, bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus tentang apakah dia mengasihi Tuhan. Itu bukan untuk menghakimi iman dan kasihnya Petrus, tetapi justru untuk memulihkan Petrus dengan kasih yang baru, dengan iman yang baru dan panggilan yang baru. Hari-hari ini apakah ada di antara kita yang merasa takut atau lemah iman? Ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu Saudara merasa begitu tertekan? Tapi mau bingung juga sih keluarnya dari kondisi tersebut gimana? Sedang merasa gagal karena tindakan yang sudah pernah dilakukan di masa lalu? Tapi rindu untuk mengalami pertolongan dan dipulihkan oleh Tuhan? Undang Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Kelemahan iman kita, ketakutan kita, kegagalan kita tidak akan mengakhiri rencana Tuhan buat hidup kita. Jika kita mau kembali kepada Tuhan dan memohon kepadanya untuk hadir, terlibat,
berkarya dalam hidup kita, maka pemulihan akan terjadi. Damai sejahtera itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Iman dipulihkan, kasih dipulihkan, hubungan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, apa saja yang telah rusak atau yang gagal dalam hidup kita, Tuhan sanggup memulihkan. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes 20 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena sebagai penampakan yang pertama kali, Tuhan Yesus tidak menampakkan diri dalam kekuasaan yang menakutkan, melainkan dalam kelembutan dan kasih. Bahkan kenapa pertama-tama kepada seorang perempuan? Pada saat itu dalam tradisi Yahudi ya, perempuan dianggap sebagai warga negara kelas 2. Itu berarti menunjukkan bahwa misi damai Yesus melintasi batas-batas sosial, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memilih siapa saja untuk diutus olehnya dan dipakai olehnya. Dalam Yohanes 20:21 tadi dikatakan, "Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku atau Yesus mengutus kamu, mengutus kita." Hal ini juga dituliskan dalam Amanat Agung di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Hal ini menjelaskan bahwa setelah kita memperoleh damai sejahtera dalam hidup kita dan kita mengalami keselamatan serta pemulihan dari Tuhan, kita tidak boleh menyimpannya sendiri, Bapak Ibu Saudara, melainkan mengambil peran sebagai utusan perdamaian Tuhan, menyampaikan kabar tentang kemenangan atas kematian, sebuah kabar yang tentunya membawa pengharapan dan damai bagi orang lain, agar semua bangsa menjadi murid Yesus. Kita harus menyadari bahwa setiap orang percaya adalah utusan Injil. Bukan hanya pendeta, bukan hanya misionaris. Setiap kita yang percaya Tuhan Yesus adalah misionarisnya Tuhan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, bisa kita sedang sakit. Kemudian kita berobat ke seorang dokter. Ternyata tuh dokternya tuh manjur. Perawatannya baik, bahkan obat yang diberikan manjur. Pastinya kita tidak akan menyimpan informasi itu buat kita sendiri kan? Kita tuh pengen banget pasti merekomendasikan dokter ini kepada orang lain yang membutuhkan. Bahkan mungkin orang tidak sakit pun kita kasih tahu bahwa dokter A itu luar biasa deh. Pelayanannya baik, obatnya manjur. Harapannya apa sih? Harapannya supaya orang lain juga bisa ditolong oleh dokter itu saat ini atau suatu hari nanti ketika mereka sakit dan mengalami kesembuhan seperti saudara. Nah ini Tuhan Yesus itu lebih daripada dokter manusia yang paling hebat sekalipun, lebih dari siapapun yang paling hebat di dunia ini. Tidak hanya menyembuhkan, memulihkan, menolong dalam segala hal, tapi lebih dari itu Tuhan Yesus memberi keselamatan di bumi dan di sorga bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan misi tersebut? Menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain atau kita masih diam karena kita bingung? Kalau kita sudah mulai belajar melakukan misi yang Tuhan berikan buat hidup kita, puji Tuhan. Tapi jika belum, karena kita takut atau bingung, mari kita lihat bagian yang keempat. Janji kuasa dari Roh Kudus. Dalam Lukas 24 ayat 49 dikatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kemudian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tuhan Yesus tahu misi itu besar. Kita tidak akan sanggup kalau pakai kekuatan kita sendiri. Makanya Tuhan menjanjikan kuasa dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan sendiri untuk menyertai.
Kuasa Allah bekerja melalui kita untuk menjalankan misi yang diberikan Tuhan kepada kita. Roh Kudus jugalah yang mengerjakan pertobatan dalam diri seseorang, sehingga ketika dia mendengar kabar keselamatan yang kita sampaikan, maka roh orang ini akan tergerak dan kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Jadi kita memang harus senantiasa bergantung kepada Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memberikan kita kemampuan menjalankan misi yang dari Tuhan. Sementara itu juga berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mengerti tentang panggilan Tuhan yang diberikan kepada kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, mestinya kita semakin juga giat untuk mau menyampaikan kabar keselamatan itu, damai sejahtera itu kepada orang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah bangkit dan juga menjumpai murid-Mu untuk memberikan damai sejahtera, pemulihan, dan juga untuk memperlengkapi para murid Tuhan menjadi utusan Injil. Kami yang ada saat ini, kami pun rindu bahwa hidup kami mengalami perjumpaan secara pribadi denganmu ya Tuhan. Datanglah dalam ketakutan kami, dalam keraguan kami. Pulihkan iman kami Tuhan, pulihkan kasih kami. Dan pakailah kami untuk kemuliaan-Mu, menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan dan damai sejahtera itu bagi orang lain. Kami percayakan setiap hidup kami ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu ya Tuhan. Buat kami menjadi berhasil dalam segala hal yang kami kerjakan, terlebih di dalam kami menjalankan misi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semakin giat dalam pengenalan kita akan Tuhan dan juga giat dalam menyampaikan kabar keselamatan, kabar damai sejahtera yang dari Tuhan kepada orang lain yang kita temui. Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup kita. Sampai jumpa di KPA berikutnya.